Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari. Saya dari keperawatan tingkat 2. Di sini saya ingin membuat sebuah video yang berjudul pengambilan spesimen darah vena atau dikenal sebagai venous puncture. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan formulir pengambilan darah pasien. Untuk langkah yang kedua yaitu kita harus mempersiapkan peralatan seperti gunting. Kemudian yang kedua ada pinset. Terus ada kasa steril, kemudian ada spuit, ada bengkok, dan ada patch twinner. Untuk patch twinner, perhatikan warnanya berdasarkan fungsinya. Kemudian ada korentam, dan juga ada sarung tangan steril, tourniquet, dan ada juga alkohol untuk mencuci tangan. Untuk pasiennya saya menggunakan boneka ini, sedikit bulunya. Sebelum kita bertemu dengan pasien, ada baiknya kita untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Ambil alkohol, kemudian cuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tahap orientasi, tahap perkenalan. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Mega, perawat pagi Pak Rizky. Untuk hari ini saya akan mengambil darah vena Bapak untuk mengecek kadar albumin di dalam tubuh Bapak. Tujuannya untuk mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak. Waktunya tidak lama Bapak, sekitar 7 menitan saja. Mungkin nanti prosedurnya akan sakit ya Pak, karena kami akan memasukkan jarum suntik. Sebelum dimulai, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Akan saya mulai, tapi saya tutup tirainya dulu ya Pak. Kemudian ada tahap kerja. Untuk langkah pertama yang dilakukan sebelum pengambilan darah vena pasien, yaitu pastikan posisi tangan pasien ekstensi dengan telapak tangannya di atas meja atau di atas kasur, dalam hal ini di atas kasur, tapi tetap lurus. Langkah yang kedua adalah menentukan tempat penusukan. Untuk pengambilan darah, di sini kita mengambil di daerah brachialis. Kemudian apabila tidak ditemukan adanya vena, kita bisa menepukkan tangan kita kepada tangan pasien. Kemudian menyuruh pasien untuk menggenggam kedua tangannya. Kemudian kita cari vena pasien. Adapun langkah selanjutnya yaitu memasangkan alas di bawah tangan si pasien. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya darah yang bercecer di tangan pasien. Kemudian tahap yang ketiga adalah memasang sarung tangan. Sarung tangan ini, untuk membuka sarung tangan yang steril ini sudah ada petunjuknya, feel down to open. Maksudnya bukanya di sini. Nah, setelah sarung tangan terpasang di tangan kita, langkah yang selanjutnya adalah memasangkan tourniquet di daerah tangan pasien untuk sekitar 5-10 cm dari daerah penusukan. Langkah yang selanjutnya adalah ajak pasien untuk menggenggam atau mengepal tangannya. Hal ini ditunjukkan agar daerah venanya terlihat. Langkah yang selanjutnya adalah menyiapkan bengkok di daerah pasien. Kemudian oleskan alkohol swab di sekitar daerah yang akan ditusukkan jarum. Bisa dilakukan secara sirkuler atau melingkar ke arah luar, atau genital swab sekali usap dengan satu arah. Langkah yang selanjutnya adalah menyiapkan spuit dengan benar. Untuk mengetahui apakah spuit itu berfungsi dengan benar, langkah yang pertama adalah kita mendorong spuit. Untuk langkahnya yaitu kita mendorong spuit ini. Kemudian apabila kita sudah memastikan bahwa spuiter ini berfungsi dengan baik dan benar, langkah yang selanjutnya adalah menempatkan ibu jari tangan kepada area kristal daerah penusukan sekitar 3 cm. Kita tekan sampai di atas kulit vena tersebut menegang.
Langkah yang selanjutnya adalah melakukan penusukan di daerah vena pasien, vena brachialis pasien, dengan sudut 5-30 derajat. Apabila penusukan dilakukan dengan benar, maka darah akan keluar dengan baik. Dan kita menariknya secara perlahan-lahan. Saat setelah dilakukan, tahap selanjutnya kita melepas torniket. Kemudian kita melemaskan tangan pasien yang telah diberikan suntikan dan meletakkan alkohol swab pada tangan yang telah disuntik. Kemudian kita tutupkan kembali jarum. Kemudian langkah yang terakhir kita fiksasi menggunakan perban ya. Langkah yang selanjutnya adalah pindahkan darah ke dalam tabung spesimen. Jika semuanya telah selesai, goyangkan tabung untuk mencampur darah dengan heparin. Kemudian jangan lupa untuk memberikan label agar darah tersebut tidak tertukar dengan pasien lain. Oke, semuanya udah selesai. Jangan lupa rapikan alatnya kembali ya, dan kembalikan alatnya ke masing-masing tempat.